Halo semuanya, selamat datang di podcast Filsafat IPA. Kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan IPA. Kenalin, saya Vika dan ini rekan saya. Saya Rizky. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang seru banget ketika ilmu bertanya bagaimana filsafat melahirkan produk IPA. Nah, hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Naswa, ada Tirta, dan juga ada Nita. Halo. Hai. Halo. Halo. Nah, ini 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Naswa dari bidang filsafat ilmu dan ada Tirta dari biologi dan bioteknologi. Dan selanjutnya ada Mbak Nita yang cantik dari kimia dan fisika. Halo semuanya. Oh iya, sebelumnya kalian ini habis dari mana aja nih? Kok lama banget? Iya, aku habis kerja ngantor sih. Kalau kamu? Oh lama ya? Maaf ya karena ini sih agak kehujanan tadi mau neduh tapi udah jam berapa ini? Dari mana kamu, Tirta? Aku sih dari Malang ya. Ini aku excited banget waktu aku dapat undangan buat Iya. jadi pembicara di sini. Wah, udah buru-buru booking tiket buat kesini. Kalau Nita. Kalau aku dari Semarang ya, mungkin agak jauh dari kalian-kalian. Iya, pantesan dari stasiun tadi. Iya, langsung kesini loh. Tadi cepet-cepet kesini. Oh iya, sebelumnya kalian ini dari kampus mana sih? Kalau aku dari UB Pusat sih, dari yang di Jalan Suhat itu. Di Malang. Iya, di Malang. Tapi dilihat cuaca Surabaya hari ini agak mirip Malang ya, mendung-mendung gimana benar, gitu. benar. Padahal kiranya tadi panas ya. Iya, kan biasanya Surabaya panas banget gitu. panas, macet gitu kan. Bener banget. Kalau kamu bener Nita, banget. kampusnya di mana? Kalau aku di UNES. Iya. Di UNES, di gunung. Iya, di gunung banget. Oh, pantes sama ya. Iya, juga di sana ya. Kalau kamu Naswa? Iya, kebetulan saya dosen di UNSA. Wah, Masya Allah. Sangat luar biasa sekali ya narasumber kita ini. Pendidikan IPA. Masya Allah. Masya Allah. Calon guru ternyata. Ini kan sudah S2 semua soalnya, jadi Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa sekali. Ya udah, abis ini kita mulai aja ya langsung podcastnya, jangan lama-lama. Aku harap seru sih. Let's go. Semoga kalian bermanfaat ya, ini yang menonton. Dipetik pelajaran. Ambil pelajarannya yang paling terpenting. Iya benar. Naswa, banyak orang bilang bahwa ilmu pengetahuan itu berawal dari pertanyaan. Bisa jelasin sedikit maksudnya dan bagaimana terkait dengan filsafat ilmu itu? Tentu, filsafat itu fokus pada 3 hal, yakni ontologi, yakni apa yang sedang diteliti. Yang kedua, epistemologi, bagaimana ilmu itu didapat. Dan yang ketiga adalah aksiologi, bagaimana kegunaan ilmu itu sendiri. Ilmu bertanya bagaimana sains itu melahirkan sebuah rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu bisa memunculkan pertanyaan ilmiah. Nah, pertanyaan ilmiah itu bisa memuat hipotesis yang akan dibuktikan dengan metode ilmiah seperti eksperimen dan observasi. Seperti itu. Jadi peran filsafat bukan cuma teori ya, tapi menemukan cara ilmuwan bekerja. Iya, betul. Seperti falsifikasi yang membuat ilmuwan merancang eksperimen yang bisa membuktikan teori itu salah. Jadi teori itu akan semakin kuat, atau pergeseran paradigma yang bisa melahirkan produk IPA baru seperti fisika kuantum yang melahirkan semikonduktor, laser, dan teknologi modern lainnya. Oke, sekarang ke Tirta di bidang biologi. Produk apa aja
produk IPA apa aja yang lahir dari pertanyaan ilmiah? Wah, itu banyak banget sih. Dan yang menarik itu produk-produk yang dihasilkan ini berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Rasa ingin tahu yang sederhana yang selanjutnya bisa berkembang jadi sesuatu yang besar. Kayak sesimpel bagaimana sih tubuh ini bisa bekerja, cara bekerja tubuh bagian ini tuh gimana, bagaimana ini tuh bisa terjadi. Sesimpel itu, tapi itu bisa berkembang menjadi hal yang besar. Seperti contohnya penemuan DNA. Penemuan DNA itu berasal dari rasa ingin tahu seorang ilmuwan. Gimana sih kok bisa ya sifat kita itu nurun dari orang tua ke anaknya, ke kita nih. Nah, dari pertanyaan itu akhirnya ditemukanlah struktur DNA. Dari struktur DNA itu berkembang lagi menjadi sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang lebih besar. Seperti contohnya ada tes genetik, itu untuk mengetahui suatu resiko penyakit pada diri ini dan untuk identifikasi forensik. Terus ada lagi bioteknologi, itu biasanya itu diperlukan oleh tumbuhan, itu rekayasa genetik ya. Jadi tumbuhan atau buah nih, contohnya buah itu bisa bebas biji, bisa lebih bergizi, dan bisa tahan hama. Ada juga terapi genetik. Nah, sekarang ini ya, zaman ini lagi in atau lagi tren terapi genetik. Itu bisa memutus atau mengobati penyakit turunan. Kan orang dulu bilang nih kayak ya udah penyakit turunan itu pasti ada terus, tapi ternyata setelah riset yang panjang penyakit turunan itu sekarang bisa diputus atau bisa diobati gitu. Sebenarnya masih banyak banget ya. Ada seperti vaksin mRNA yang ditemukan, jadi kita bisa menemukan obat-obat seperti itu. Ada juga mikroskop fluorensi gitu. Itu tuh dari rasa ingin tahu ilmuwan, kayak bagaimana ya kita bisa lihat bagian tubuh kita atau bagian sel-sel yang transparan, yang kecil, yang nggak bisa dilihat dari kasat mata. Akhirnya kita bikinlah tuh, ilmuwannya bikin teknik pewarnaan dan lampu sehingga sel itu tadi bisa bersinar dan bisa diteliti. Itu sederhananya seperti itu ya. Selanjutnya bisa muncullah PCR, insulin, bioplastik, dan lain sebagainya. Dan semua itu produk-produk IPA nih, itu nggak langsung jadi gitu aja. Itu muncul dari proses yang panjang ya, melewati observasi, penyusunan pertanyaan, penyusunan hipotesis, eksperimen, diuji berulang kali tuh ya, sampai kita publikasi. Habis itu melewati evaluasi resiko dan manfaat, baru udah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ayo Rizky. Berarti produk IPA itu panjang banget ya prosesnya. Wah, itu panjang banget sih. Kadang tuh ya satu penemuan bisa sampai puluhan tahun. Jadi sesuatu yang ditemukan di masa mendatang tuh bisa jadi sekarang udah diriset, udah dicari, udah diusahain untuk cari, dan itu lama banget sih. Gimana sih terapi gen itu bekerja? Kok bisa penyakit turunan itu bisa terputus? Wah, itu pertanyaan bagus ya, apalagi ini lagi in, jadi tapi masih awam ya, jadi masih banyak nih orang-orang yang bertanya-tanya gimana sih cara kerjanya. Nah, cara kerjanya itu penyakit gen itu kan disebabkan karena ada kelainan pada gen atau kerusakan pada gen itu sendiri ya. Jadi ilmuwan atau dokter nih itu dengan cara mengganti gen yang rusak. Awalnya ya mengganti gen yang rusak, atau ada opsi lain itu memperbaiki gen tersebut. Tapi kalau bisa diganti, pasti opsi awalnya itu diganti.
diganti gen yang rusak itu dengan gen yang sehat. Cara kerjanya itu ilmuwan nih itu membuat salinan gen yang rusak itu tadi, dibuat salinannya tapi versi yang sehat gitu. Habis itu gen dikemas dalam kayak kendaraan kecil gitu agar bisa masuk ke dalam tubuh. Setelah kendaraan itu atau kayak pengangkutnya tuh jadi gen yang sehat ini tadi dimasukin, itu terus dimasukin ke dalam tubuh. Nah, kendaraan kecilnya tuh berupa kayak virus gitu yang udah disesuaikan supaya aman ya. Biasanya itu contoh terapinya itu terapi gen untuk penyakit SCID atau Bubble Boy itu. Seperti itu sih, itu banyak banget karena itu penyakit yang kompleks, jadi penyembuhannya juga kompleks sih. Jadi bisa disesuaikan. Jadi nggak bisa nih penyakit gen itu kan banyak, terus nggak bisa nih penyakit A terapinya B itu nggak bisa, jadi harus sendiri-sendiri gitu. Dan karena kita sebaik-baiknya manusia itu berusaha ya, yang punya kehendak tetap Allah, jadi kemungkinannya apa? Kemungkinannya itu yang punya penyakit itu bisa sembuh, dan paling enggak yang punya penyakit itu tidak menyebarkan penyakitnya atau tidak menurunkan penyakitnya ke anaknya. Jadi penyakit itu terputus ke dirinya sendiri. Iya, yang orang sakit itu gitu sih. Oke Nita, gimana kalau di fisika dan kimia produk berikutnya apa saja? Oke, kalau kita bicara produk nyata dari fisika dan juga kimia pasti benar-benar ya dalam kehidupan sehari-hari. Banget, setuju. Misalnya di fisika yaitu ada GPS. GPS itu lahir dari teori relativitas Einstein, dan juga ada panel surya, ada semikonduktor yang berasal dari fisika kuantum, dan juga ada MRI yang muncul dari prinsip elektromagnetik. Jadi semua itu awalnya dari teori dan setelah diuji berubah menjadi teknologi. Dan di kimia juga sama, ada baterai helium ion yang muncul dari penelitian reaksi redoks dan juga material. Sementara obat-obatan sintesis dibuat dari pembuatan bagaimana struktur molekul bisa diubah dan menghasilkan efek tertentu. Jadi intinya teori sains yang terlihat abstrak itu akhirnya melahirkan teknologi yang konkret dan bisa kita pakai setiap hari. Seperti itu. Nah, waktu zaman aku SD nih, nggak tahu ya sama apa enggak nih. Itu tuh udah banyak banget yang bahas soal panel surya, ya nggak sih? Iya benar banget. Tapi untuk sekarang itu lebih efisien mana ya? Listrik apa panel surya? Nah, untuk kehidupan sekarang ya, mungkin listrik dari PLN itu memang lebih stabil karena tidak tergantung cuaca. Tapi panel surya itu lebih efisien dalam jangka panjang karena setelah dipasang, panel surya tidak lagi membutuhkan biaya, tapi energinya gratis dari matahari. Oh, tapi Berarti kalau hujan gitu tidak terkendala ya? Iya, terkendala. Ya, Iya. mungkin panel suryanya mati. Berarti mungkin bisa pasang dua-duanya aja mungkin Iya. ya. Ya mungkin Agar lebih efisien. Iya, seperti itu. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari Tirta dan Nita, bagaimana filsafat ilmu itu menghubungkan semuanya, Mbak Naswa? Ya, jadi dari penjelasan Tirta dan Nita bisa kita simpulkan bahwa filsafat ilmu itu ibarat peta, kompas, dan rambu-rambu. Ontologi itu seperti peta, yakni menjelaskan apa yang sebenarnya sedang dipelajari. Jadi ilmuwan tahu fokusnya apa, seperti itu. Sedangkan epistemologi itu seperti kompas, menjelaskan bagaimana cara yang benar untuk menemukan kebenaran tersebut. Dan yang terakhir yakni aksiologi yang seperti rambu-rambu, mengingatkan untuk apa ilmu itu digunakan, apa manfaatnya, dan etikanya, seperti itu. Oh iya, menurut kalian produk IPA yang paling mengubah dunia itu apa sih? Oh iya, menurut kalian produk IPA yang paling mengubah dunia itu apa sih? Apa menurut Tirta nih? wah, kalau menurut aku tuh vaksin sih. Vaksin modern itu wah, aku magical banget sih, karena dari penemuan itu kita bisa menyelamatkan jutaan nyawa manusia yang itu sangat bikin terharu gitu kalau diingat.
seperti corona kemarin ya. Bener banget, itu aku nggak tahu lagi kalau Nggak ada vaksin itu nggak ada gimana? vaksin, Iya, soalnya emang bahaya banget penanggulangannya itu. itu lama itu. Kayaknya bakal ngeri banget sih. Iya, banyak banget korban di situ nggak sih ya? Bener, dan itu terjadi di seluruh dunia ya. Jadi itu akan melumpuhkan segalanya sih, ekonomi juga dari segala bidang ya. Iya benar sekali. Kalau Nita nih apa nih? Nah, kalau aku nih pilih semikonduktor ya, karena gadget, komputer dan juga internet itu bergantung sama mereka. Gadget ya. Iya, gadget. Iya. Kalau aku sih pilih paradigma kuantum atau biologi molekuler karena itu membuka pintu riset baru terus-menerus. Oh iya iya. Wah, setuju. Karena semua itu bermanfaat ya. Terima kasih buat Naswa, Tirta, dan Nita atas diskusinya. Kita belajar bahwa pertanyaan filosofis itu sangat penting dalam melahirkan produk-produk IPA yang kita pakai sehari-hari. Terima kasih juga untuk mendengar, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.